Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau bahas tentang ikan blau. Ini bukan Gapi Story, tapi kita mau bahas ikan blau itu apa. Nah, di Gapi itu ada beberapa namanya base body. Base body itu warna yang menyusun badan. Maksudnya ada gini aja lah gampangnya. Gapi itu kan ada yang albino, ada yang blonde, ada yang grey. Nah, ada beberapa lagi jenisnya. Nah, salah satunya adalah blau. Blau itu adalah ikan gapi yang warnanya kayak hitam, tapi hitam ke biru-biruan, apa biru ke hitam-hitaman gitu ya, biru tua. Nah, dia memiliki ciri-ciri yang memang beda sama induknya. Misal contoh yang keluar blau itu biasanya ikan-ikan yang berwarna biru. Jadi dia tidak bermotif, kemudian ekornya kecil, pendek, kemudian dorsalnya kecil, warnanya beda sama teman-temannya, warnanya beda sama base body induknya, kayak gitu. Nah, ini biasanya disebut Asian Blau. Udah, ini sampai sini teman-teman juga mungkin ini ada video juga Asian Blau itu seperti apa, itu ada videonya. Nah, ini ini seekor beberapa ekor ikan gapi yang memiliki base body blau. Blau itu kayak gitu ciri-cirinya. Nah, kita bahas apakah blau ini terjadi di jantan atau betina di gapi? Ya, jawabannya iya. Jadi blau ini bisa terjadi di jantan maupun betina di gapi. Kemudian kemunculan blau atau Asian Blau ini terdapat di jenis gapi apa aja. Nah, kalau saya ngomongin blau itu biasanya keluar di ikan-ikan yang berwarna biru seperti blue grass, blue dragon, blue mosaic, HB blue apalagi, blue mosaic yang ivory itu ya, dan macam-macam. Bisa keluar dari berbagai macam ikan yang basicnya warnanya biru biasanya. Nah, tapi ada beberapa karakter yang blaunya itu keluar malah membuat ikan ini jadi bagus. Nah, kayak gitu. Oke, intinya kalau teman-teman punya ikan yang basicnya biru misal ya, yang banyak dipelihara itu rata-rata misal bluegrass kayak gitu. Nah, kemudian dari anak-anak bluegrass itu kok keluar ada yang hitam-hitam, ini apa? Nah, itu namanya blau. Terus Anda harus khawatir gitu. Nggak usah khawatir karena blau ini memang kayak gitu. Nanti kita bahas grassnya, bahas yang semacam grass, keluar semacam grass itu apa aja, nanti kita bahas ya. Tapi blau pada grass itu wajar-wajar saja, jadi memang nggak ada masalah keluar blau. Apakah kalau udah keluar blau itu genetiknya rusak? Enggak juga gitu loh. Nah, ini pengenalan saya tentang blau supaya teman-teman juga paham dan tahu blau itu apa, kemudian apakah blau ini merusak gen atau merusak fenotip atau apa, seperti apa. Nah, kita baru masuk ke tahapan ini. Oke, kita ngomongin blau pada ikan bluegrass, HB blue atau topaz juga termasuk HB blue yang albino ya, versi albinonya di topaz saja lah, udah pakai topaz saja, jangan HB blue. Kemudian di ivory atau platinum blue mosaic half moon atau ivory ya. Nah, kita mau bahas itu. Yang pertama di bluegrass. Buat teman-teman yang punya bluegrass, kalau dia masih keluar 3 variasi warna di bluegrass, ada red grassnya keluar, bluegrassnya keluar, dan blau, artinya bluegrass Anda itu sebenarnya memiliki genetik yang cukup bagus. Kolam genetiknya masih luas. Biasanya dia ya secara genetiknya itu bagus karena apa? Kolamnya itu kolam genetiknya luas sehingga fenotipnya keluar 3 itu. Terus pertanyaannya, apakah ketika bluegrass itu keluar bluegrass semua apakah jadi bagus? Iya, mungkin pendapat Anda kan bagus, bluegrass keluar biru semua dan ini homogen dan ini stabil. Tapi sebenarnya itu nanti membuat bluegrass itu rusak gitu loh, karena kolam genetiknya semakin sempit. Bisa jadi dia akan jadi lebih kecil, lebih lebih nggak tahan terhadap penyakit, atau mungkin motifnya jadi tidak bagus. Nah, bisa jadi. Kemudian kalau keluar red semua juga nggak bagus juga. Pasti teman-teman menginginkan blue semua, tapi tidak menginginkan red semua gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin yang benar yang seperti apa.
yang benar kalau bisa, kalau bluegrass ini ngomongin bluegrass, itu keluar bluegrassnya itu contoh 60%, kemudian keluar redgrassnya 30%, keluar 10%-nya keluar blau. Nah itu yang bagus. Jadi ketiga-tiganya keluar gitu loh, ketiga-tiganya keluar itu bagus. Kayak gitu teman-teman. Nah sekarang ngomongin bluegrass ini yang ini aku ngomongin fenotip secara base body ya dan pewarnaan. Aku nggak ngomongin bluegrass yang kualitas kota seperti apa, nggak, jangan sampai situ dulu. Ini kita ngomongin bener-bener ngomongin seorang breeder, bukan ngomongin seorang fighter yang mau tarung di lapangan, nggak. Tapi breeder itu kan cikal bakalnya fighter kan dari breeder juga gitu loh. Jadi paling tidak teman-teman kalau punya bluegrass itu sudah paham, oh bluegrass itu akan keluar 3 varian. Ada yang blau yang bentuknya kayak mirip-mirip ini, mirip-mirip video yang tadi. Nah kebetulan tapi ini blaunya nanti bukan dari bluegrass. Kemudian keluar redgrass, sudah paham kan redgrass seperti apa. Kemudian keluar bluegrass gitu. Nah sekarang ngomongin selain bluegrass apa lagi di sky blue. Sky blue juga sama, keluar red sky-nya, keluar blue sky-nya, sama keluar blaunya. Blaunya yang seperti apa di sky blue? Biasanya dia itu warnanya putih bening, ekornya juga tidak bisa lebar, dorsanya kecil. Yang betina gimana? Betina sama. Kalau sky blue itu kalau betina agak kuning-kuningan. Nah, kalau yang blaunya yang betina itu biasanya putih, pucat putih itu. Nah, kalau sky blue keluar 3 varian itu juga termasuk sky blue-nya masih bagus. Bisa nggak sky blue di 100% biru semua? Bisa aja. Kenapa? Karena nanti bisa disilangkan dengan blaunya. Blau ini fungsinya menghilangkan warna merah. Udah pernah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Nah, ketiga varian itu muncul nggak ada masalah. Bukan berarti 3 varian itu muncul terus ikanmu reject, udah nggak bisa diternak lagi. Nggak ada masalah. Justru kemunculan 3 varian itu membuat kolam genetiknya semakin luas, banyak keuntungannya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan presentasi sky blue biar sky blue-nya lebih banyak daripada sky red-nya dan blau-nya? Nah, yang benar ya seperti tadi, sky blue-nya 60%, ada sky red-nya tetap 30%, ada blau-nya 10%. Memang yang sky red sama blau ini bisa jadi tidak bisa dijual karena sulit sekali jual ikan-ikan yang dalam tanda kutip fenotipnya tidak sesuai dengan namanya kayak gitu kan. Nah, tapi nggak masalah, itu masih tetap dianggap genetiknya bagus, punya genetik yang luas. Yang ketiga itu adalah ivory atau platinum mosaic half moon. Kalau kita nyebutnya itu platinum mosaic half moon gitu. Jadi dia juga keluar rednya, keluar blaunya, keluar blue ivory-nya. Nah yang blau, yang video yang saya tampilkan tadi itu blau dari ivory atau platinum blue mosaic half moon. Nah itu penampakannya seperti itu. Jadi ciri-ciri blau dari ivory ini tetap masih memiliki ekor yang bulat gitu. Kalau yang tadi kan yang sky blue atau bluegrass itu biasanya ekornya nggak mau delta banget kayak yang biasa, dia lebih pendek kayak gitu ya. Oke, sampai di sini pemahaman tentang variasi-variasi blau keluar pada 3 varian itu sudah paham ya. Kalau nggak paham silahkan komen. Nah selanjutnya bagaimana kita meningkatkan warna biru pada bluegrass saja lah. Walaupun semuanya sama caranya, tapi contohnya kita ngomongin yang bluegrass. Caranya yaitu gini. Yang pertama dilakukan adalah silangkan redgrass sama blaunya dari bluegrass. Redgrass dah tahu ya, silangkan sama blaunya. Jantan redgrass silangkan sama blau gitu. Nah nanti hasil anakan di F1 keluar tuh anaknya. Di F1 itu semuanya akan menjadi 2 warna. Yang pertama adalah jadi bluegrass semua, kemudian jadi blau. Jadi di situ blaunya lebih sedikit daripada bluegrass. Artinya semua keluar bluegrass di F1-nya. Nah ngomongin F1 ini, wah saya berhasil membuat bluegrass warna biru semua tanpa merah. Bisa dengan cara itu. Cuma dari segi genetiknya itu belum kelar, belum selesai. Kita harus munculkan redgrass lagi, baru dibilang bluegrassnya kualitasnya bagus. Kan sih bilang bluegrass yang bagus ya. Secara ini ngomongin genetik, kolam genetik ya, kolam genetiknya luas, itu variasi fenotipnya akan banyak kayak gitu kan. Nah belum selesai di F1, jangan
terburu-buru F1 dianggap final belum. Nah, kemudian dari F1 itu kita ambil yang bluegrass-nya, bukan yang blau, yang bluegrass kawinkan sama bluegrass-nya juga di inbreed di F1. Nah, di F2 baru dapat tuh bluegrass yang bagus nanti. Bluegrass yang bagus di F2. Nah, tapi di F2 itu kemunculan merah sudah mulai muncul. Nah, itu harapannya nanti bluegrass-nya lebih banyak, merahnya muncul 1-2 ekor dan blaunya juga tetap muncul kayak gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi kalau mau memunculkan bluegrass dengan varian bluegrass lebih banyak itu dengan cara tadi sampai F2 tadi. Tapi kalau mau menginginkan bluegrass semua di F1 selesai. Cuma masalahnya adalah di F1 itu belum bisa menggambarkan secara detail bagus dan tidaknya. Harus diulang lagi di F2. Itu teman-teman caranya. Begitu juga di sky blue maupun di ivory. Itu kasusnya sama, di 3 varian itu kasusnya sama. Mungkin ada beberapa varian blau yang keluar, misal Blue Dragon dan macam-macam, apakah sama kasusnya? Nah, ini kalau yang di Blue Dragon mendekati lah masih, karena Dragon itu masih mirip-mirip sama mosaik, mirip-mirip ya, mirip-mirip walaupun ada karakter yang agak berbeda tapi mirip-mirip bisa sama. Cuma nanti kalau dengan jenis-jenis yang lain bisa jadi tidak bisa match apa yang saya katakan tadi. Yang jelas yang saya sudah tahu itu untuk sky blue, bluegrass sama ivory itu bisa sama cara-caranya untuk menjadikan ikan itu menjadi biru yang lebih banyak, caranya sama dengan cara tadi. Tapi untuk Blue Dragon saya terus terang kalau Blue Dragon belum bisa menyamakan, walaupun bisa jadi sama karena Blue Dragon sama mosaik itu ada kedekatan tersendiri gitu. Wah, kedekatan tersendiri gitu. Oke ya teman-teman, aku ngomong tentang blau di beberapa gapi. Ternyata blau ini fungsinya ada, penting juga, tetapi secara fenotip memang kurang bagus. Nah, makanya blau ini bisa dibilang ikan kurang bagus tapi keberadaannya harus ada. Ya wes gitulah pokoknya teman-teman. Kalau masih bingung bisa langsung komen-komen, mudah-mudahan bisa langsung saya jawab di komen-komennya teman-teman. Dan kalau masih bingung juga dengan Asian Blau atau Blau, nah bisa komen-komen juga, nanti siapa tahu nanti komenmu bisa tak bikin video lagi, tak jawab dengan video-video seperti ini. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk pelihara gapi, dan pokoknya kita berjuang bareng-bareng untuk memajukan gapi di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi sehingga Indonesia jadi pusat gapi dunia. Wah, ini muluk-muluk tapi insya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, tetap support terus kita di Swas TV dan saksikan terus video-video dari Swas TV. Terima kasih sudah sampai akhir ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat kamu yang pengen mendapatkan ikan-ikan terbaik, ikan gapi terbaik dari Swasti Farm, ada 4 kategori ikan gapi yang bisa Anda miliki untuk melengkapi koleksi ikan hias di rumah Anda. Nah, untuk produk-produk Swasti bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Shopee, di Swasti Factory, atau mungkin teman-teman juga bisa langsung ke websitenya Swasti di www.swasti-farm.co.id.